Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media perkebunan di channel media perkebunan yang membahas seputar perkebunan baik teknis maupun non teknis, juga perkembangan industri perkebunan baik dari hulu hingga hilir, juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tak lupa juga kita sama-sama berdoa. Harapan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang prima agar kita bisa beraktivitas seperti biasa dan juga dilancarkannya pemberian rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sobat planters, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rendemen, di mana rendemen ini adalah salah satu variabel dalam menentukan harga TBS di tingkat petani bermitra. Rendemen adalah persentase minyak sawit yang dilakukan melalui proses pengolahan, dan ini juga menjadi patokan terkait kualitas buah kelapa sawit milik petani. Maka semakin tinggi angka rendemen itu akan berdampak semakin tinggi pula harga TBS kelapa sawit hasil produksi kebun petani. Rendemen minyak yang tinggi didapatkan dengan cara mengolah buah kelapa sawit yang matang ataupun ripe, karena buah yang matang memiliki kandungan minyak terbanyak ataupun rendemen minyak yang tinggi daripada jenis ataupun kelompok mutu buah lainnya. Namun proses pengolahannya juga harus diperhatikan dan diperlukan pengecekan rendemen kelapa sawit setiap harinya untuk memperhatikan kualitas. Sobat planters, dalam menentukan harga TBS sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 garis miring Permentan garis miring KB titik 120 garis miring 1 garis miring 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun, pada pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa rendemen CPO dan PK yang ditetapkan berasal dari jenis tenera. Sementara itu kita ketahui varietas tenera ini cukup menguntungkan karena memiliki cangkang yang tipis dan daging buah yang tebal, sehingga rendemen yang dihasilkan adalah 18 hingga 25% untuk CPO. Dan untuk varietas Dura ini memiliki cangkang yang tebal dan daging buah yang tipis. Buah jenis ini biasanya menghasilkan rendemen CPO sekitar 14 hingga 18%. Jadi di sini rendemen yang ditetapkan oleh panitia penetapan harga adalah rendemen untuk tanaman jenis tenera. Sobat planters, baiklah mari kita bahas berapa sih rendemen yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau panitia penetapan harga TBS untuk masing-masing provinsi di sentra industri minyak sawit di Indonesia. Oke, sobat planters, sekarang kita coba masukkan dalam tabulasi untuk rendemen pada Provinsi Sumatera Utara, karena dari rendemen ini adalah salah satu faktor dalam penentuan untuk harga TBS untuk petani bermitra di Provinsi Sumatera Utara. Oke, untuk usia 3 tahun itu tercatat 17,50%. Usia 4 tahun 19,07%. Usia 5 tahun 19,93%. Usia 6 tahun 20,48%. Usia 7 tahun 20,75%. Usia 8 tahun 21,22%. Usia 9 tahun 21,69%. Usia 10 hingga 20 tahun 22,34%. Usia 21 tahun 22,27%. Usia 22 tahun 21,92%. Usia 23 tahun
21,66%, usia 24 tahun 20,80%, dan usia 25 tahun 20,03%. Jadi inilah rendemen untuk TBS di Provinsi Sumatera Utara pada kelompok petani bermitra. Dan seperti kita ketahui, dengan rendemen usia 10 hingga 20 tahun itu ditetapkan 22,34%, artinya untuk menghasilkan CPO dari 1000 kg TBS itu didapat 223,40 kg CPO. Itu artinya tingkat rendemen usia 10 hingga 20 tahun adalah 22,34%. Dan perlu diketahui, tingkat rendemen di masing-masing provinsi itu akan berbeda karena banyak hal yang mempengaruhi daripada rendemen tersebut. Salah satunya adalah kelas kesesuaian lahan, cuaca, pemupukan, teknik pemanenan, dan banyak hal-hal lain yang mempengaruhinya. Juga lusis dan kotoran daripada TBS tersebut, serta kriteria panen daripada TBS yang akan diproses di PKS. Oke, Sobat Planters, demikianlah tadi yang dapat kita sampaikan tentang rendemen CPO untuk Provinsi Sumatera Utara pada semua kelompok umur, pada kelompok petani bermitra. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.